Hai semuanya, perkenalkan saya Theodora Putri Nagia dari Program Studi Statistika Bisnis Universitas Matana. Pada hari ini saya akan mempresentasikan tentang materi metode transportasi riset operasi. Metode transportasi untuk definisinya bisa kalian baca sendiri, dan metode ini terdapat 3 metode. Yang pertama stepping stone, yang kedua modified distribution, yang ketiga adalah Vogel's approximation. Metode stepping stone, untuk definisinya bisa kalian baca, dan untuk langkah pengerjaannya juga bisa kalian baca sendiri. Lalu kita masuk ke contoh soal. Kemudian kita masukkan nilai yang sudah diketahui ke dalam tabel untuk nilai ketersediaan produk sama permintaan konsumen. Nah, di sini kita menggunakan solusi awal untuk metode less cost, lalu kita akan mencoba mengoptimasi dengan stepping stone. Caranya adalah kita mulai dari nilai X11, buat jalur tertutup melalui sel yang sudah memiliki alokasi, sampai kembali ke nilai X11. Beri tanda positif pada sel kosong yang terpilih, lalu tanda negatif dan positif secara bergantian pada setiap sudut jalur tertutup. C22 untuk nilai C22-nya adalah sebesar minus 1. Selanjutnya kita mencari nilai C33. Untuk nilai improvement dari C33 sebesar 4. Selanjutnya kita mencari nilai X34. Maka dapatkan hasilnya adalah 7. Untuk langkah perbaikannya, jika ada nilai yang negatif pada CIJ relatifnya, maka kita lakukan langkah seperti di sini. Bisa kalian baca. Nah, karena awal alokasinya ada nilai improvement yang minus 5, maka kita naikkan berapa agar nilainya bertambah. Nah, kita lihat angka negatif antara minus 3 dan minus 2 jika dia dimulai dari X11. Kan X11 tadi min 5, tapi di situ nilainya kan 0. Nah, dari 0 tadi itu kan positif, terus selanjutnya ke tanda panah ke X14 itu negatif. Nah, di situ negatifnya min 3, selanjutnya di bawahnya itu plus, kemudian ke X21 itu minus. Kita pilih di antara minus 2 sama minus 3. Kita lihat angkanya. Nah, angka yang terkecil dari 3 dan 2 adalah 2. Maka itu kita gunakan sebagai tetanya. Nah, tetanya tadi adalah 2. Selanjutnya adalah kita masukkan nilai tetanya tadi sebesar 2, maka basisnya berpindah seperti ini. Dan kita dapat hasil Z-nya itu dari nilai 2 dikali 2, 4, terus ditambah 1 dikali 1, 1, ditambah 4 kali 5, 20,
ditambah 4 kali 3 itu 12, ditambah 7 kali 2 14, ditambah 6 kali 3 18. Hasilnya adalah 69. Untuk nilai C12, C13, C21, C22, C33, dan C34 itu sama seperti yang sebelumnya. Maka kita lihat di sini, kalau C12 berarti tanda panahnya dari sini ke sini, terus ke sini, balik lagi ke sini. Hasilnya adalah 1. Dan untuk selanjutnya juga seperti itu. Lalu masih ada tadi nilai negatifnya, maka dia harus masuk ke basis. Dimulai dari plus, minus, plus, minus. Pilih nilai terkecil dari negatif itu. Kan negatif ini ada nilai 1, 4, sama 2. Nilai yang paling kecil adalah 1. Maka kita pilih nilai 1. Maka basisnya jadi berubah. Nah, tadi basisnya jadi berubah. Jadi seperti ini. Maka nilai alokasi baru dengan nilai solusi Z-nya adalah 68. Nah, kita lihat nilai improvement index-nya setiap sel kosong. Untuk C12-nya 1, C13 1, C14 1, C21 4, C22 3, C34 3. Maka di sini tidak ada nilai negatif. Maka untuk nilai Z-nya sudah optimum. Masuk ke modified distribution atau metode UV. Untuk definisinya bisa dibaca. Dan sini untuk langkah pengerjaannya juga bisa dibaca. Kita masuk ke contoh soalnya. Contoh soalnya sama seperti contoh sebelumnya. Misal, di sini diberikan basis layak awal dengan metode less cost-nya, seperti pada gambar. Maka kita akan mencari U1-nya. Untuk nilai U14 ini, nah, maka kita mencari nilai U dan nilai V. Di sini nilai U1 ditambah U4 adalah 1. Kenapa? Karena di sini adalah alokasi yang terisi. Nah, kita lanjut.
untuk nilainya tadi, seperti yang U1 dan V4-nya didapat 1 karena dia dengan nilai alokasi yang diketahui, dan begitu juga seterusnya. Nah, di sini kita misalkan U1-nya itu 0. Nah, U1 0 tambah berapa? Yang hasilnya 1. Maka kita dapat hasilnya V4-nya adalah 1. Lalu kan di sini V4-nya 1. Untuk U2-nya tidak diketahui. 1 ditambah berapa yang hasilnya 4, berarti U2-nya 3. Nah, begitu juga untuk seterusnya, untuk mencari nilai U1 dan V. Kita lihat baris dan kolom yang berpapasan. Nah, untuk CIJ relatifnya, kita cari nilai kotak yang bukan basis. Untuk C1 nilainya min 5, C12 min 4, C13 0, C22 min 1, C33 4. Dan untuk yang terakhir C34 itu nilainya adalah 7. Nah, di sini untuk nilai CIJ relatifnya kan minus 5. Maka itu sebagai basis barunya. Nah, seperti gambar di sini. Nah, kita gunakan theta juga. Dari yang minus 5 tadi berarti yang di C11 menuju C14, terus C24, terus C21, dan kembali lagi ke C11. Dimulai dari positif, terus minus, terus positif lagi, terus minus. Kita lihat di sini kan ini positif, ini negatif, ini negatif. Nah, kita pilih nilai negatif yang terkecil. Bukan, kita pilih nilai angka yang kecil dari dua negatif tersebut. Maka kita ambil angka 2. Kita dapat solusi baru. Solusi barunya ini. Nah, kita cari lagi CIJ barnya dengan nilai seperti ini. Untuk U dan V-nya dicari lagi karena tadi sudah ada basis barunya. Dan di sini ternyata CIJ relatif 33 itu masih minus 1. Maka X33 tersebut masuk ke basis baru. Nah, X33 di sini. Di sini
kita lihat yang nilai negatif terkecil. Nilai negatif terkecil itu adalah nilai 1. Nah, selanjutnya kita dapat solusi baru lagi. Setelah itu kita mencari nilai U dan V yang baru lagi. Untuk biaya transportasinya tadi adalah 68. Untuk solusi barunya kan sudah tidak ada yang negatif, maka biaya transportasi optimal Z-nya itu sudah benar 68. Nah, selanjutnya kita masuk ke FAM method. Nah, untuk definisinya bisa dibaca. Selanjutnya untuk untuk pemecahan masalahnya, langkah-langkahnya. Masuk ke contoh soal, contohnya sama. Nah, untuk metode yang kali ini yang berbeda adalah kolom dan baris penalti. Dari mana hasil baris dan kolom penalti itu? Nah, di sini kan ada nilai, kita cari dua nilai terkecil dari 2, 10, sama 7. Nilai terkecilnya adalah 2 dan 7. Nah, kita cari selisihnya, yaitu 7 dikurang 2 sama dengan 5. Nah, untuk hasilnya adalah 5. Selanjutnya untuk kolom konsumen juga seperti itu. 6 dikurang 2, 4. Selanjutnya konsumen 3, yaitu 5 dikurang 2, 3. Selanjutnya untuk konsumen 4, 4 dikurang 1 sama dengan 3. Lalu untuk baris pabrik pertama itu kita cari 2 dikurang 1, 1. Selanjutnya adalah 5 dikurang 4, 1. Selanjutnya adalah 6 dikurang 6, 0. Nah, kan dari yang penalti tadi sebelumnya nilai terbesarnya itu 5. Kita lihat untuk barisnya tadi. Untuk baris tersebut berarti kan berada di konsumen 1, bisa berpasangan dengan pabrik 1, pabrik 2, atau pabrik 3. Nah, di sini kan permintaan konsumennya kita lihat nilai terkecilnya itu 2. Nah, permintaan konsumen sama ketersediaan produk ya. Itu yang terkecil adalah 3. Maka 3 dimasukkan ke sini, ini menjadi 0, dan di sini menjadi 1. Seperti itu. Nah, untuk baris ini sudah tidak kita hiraukan lagi, karena untuk baris pabrik ini ketersediaan produknya itu udah 0. Selanjutnya kita melihat yang 8 kotak ini. Nah, di sini untuk penalti barunya 10 dikurang 7, 8 dikurang 6, 6 dikurang 5, 8 dikurang 4. Terus untuk yang ini yaitu 5 dikurang 4, lalu
6 dikurang 6. Nah, untuk nilai penalti terbesarnya adalah nilai 4, sebesar 4. Sama seperti yang sebelumnya, kita lihat ini kan 4. Ini 4 yang terbesar. Nah, kita lihat kolom konsumen dengan baris pabrik 2 atau pabrik 3. Karena nilai yang paling kecilnya itu 4, kita lihat yang 4. Nah, masukin nilai yang antara 4 sama 7, yang terkecil adalah 4 permintaan konsumen, dimasukkan di sini jadi 4. Nah, di sini menjadi 3. Maka hasilnya seperti ini. Nah, di sini selanjutnya yang kita cari lagi dari 6 kotak ini. 6 kotak ini saja. Di sini kan dapat nilai penaltinya semua. Kenapa kita bisa pilih nilai penalti 3 ini atau ini? Tapi kenapa lebih bagus ini? Karena ketersediaan produknya itu adalah lebih besar. Kan nggak mungkin kan kalau umpamanya dia nilainya negatif. Nah, untuk hasilnya itu sudah dapat semuanya. Untuk permintaan konsumen udah 0, ketersediaan produknya juga udah 0. Untuk basisnya terdapat ada di X11, X23, X24, X11, X31, X32, X33. Nah, maka nilai total setnya adalah 68. Dapat dari mana? 3 dikali 2 ditambah 3 kali 5 ditambah 4 kali 4 ditambah 7 kali 1 tambah 6 kali 3 ditambah 1 dikali 6. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih.